Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Masih ingat banget 2018 lalu, habis nonton film A Quiet Place, keluar-keluar bioskop ada penonton yang berkomentar gini nih, "Ih, masa filmnya kayak gitu? Aneh banget. Masa iya cuma diam-diam aja kayak orang bisu?" Iya, aku tahu banget. A Quiet Place jadi film subgenre apocalyptic horror dengan ramuan baru. Minim dialog untuk bisa ngasih ketegangan intens dari awal sampai akhir. Sensasi yang baru lah, mengingat cuma treatment begini aja kita yang nonton gelisah mulu bawaannya. Well, ini tentu diteruskan ke sequel filmnya. Setelah berkutat dengan pandemi dan setahun penundaan, akhirnya rilis juga. Pertanyaan terbesarnya, apakah sebagus yang pertama? Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari review singkat film A Quiet Place Part 2. A Quiet Place Part 2 melanjutkan upaya keluarga Abbott, Evelyn yang diperankan Emily Blunt, dan ketiga anaknya untuk menyelamatkan diri dari teror mematikan monster-monster ganas. Tentunya tanpa Lee yang diperankan John Krasinski, yang di film pertama tewas saat mencoba menyelamatkan anak-anaknya dari ancaman monster. Tapi sebelum semua itu, di sequelnya ini kita dibawa sejenak melihat kilas balik. Awal mula semua ini terjadi, dari kota yang awalnya tentram mendadak jadi begitu mengerikan. Teror mencekam monster buta yang gak pernah terbayangkan orang-orang di sana. Masih tentang bertahan hidup, tapi kali ini kemunculan tokoh baru. Salah satunya Emmett yang diperankan Cillian Murphy. Peran baru yang punya andil besar untuk sequel film A Quiet Place ini. Namanya juga sequel, tentu banyak aspek yang harus di-upgrade lah. Ya minimal konsistensi tetap seperti pendahulunya. Surprisingly banyak upgrade mayor di film ini. John Krasinski memperluas cakupan ceritanya yang sebelumnya cuma muter-muter di area keluarga Abbott doang, sekarang justru makin beragam. Eksplorasi ini kena ke pendalaman tokoh karakter yang makin menarik daripada film pertamanya. Gak cuma sampai di situ, dibuatlah evolusi monsternya jadi naik level. Sederhananya, kalau di film pertama kelemahan monster baru ketahuan pas menuju ending film, nah di film lanjutannya ini monsternya jadi lebih cerdas karena manusia-manusia di sini udah pada tahu kelemahan mereka. Ya, dari kawanan monster yang cerdik ini alhasil bikin ketegangan makin menjadi-jadi. Jump scare tetap bisa kalian temui kok, dan tak jarang penonton engap sendiri. Pada intinya untuk aspek cerita, A Quiet Place 2 jauh lebih matang daripada yang pertama. Nah, bagaimana dengan pendalaman tokoh karakter? Seperti yang sudah kusampaikan, ini pun dapat peningkatan. Emosional, itu mungkin kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan ensemble cast-nya. Bahkan penonton mungkin bisa ngebedain antara satu tokoh di film pertama dan dengan sequelnya ini. Banyak perubahan karakter yang sejalan dengan dinamika dan konflik ceritanya yang makin liar. Salut banget buat tim produksi yang tahu betul memanusiakan pemainnya. Jadi kita yang nonton meski dah tahu ini film fiksi, terasa betul trauma yang dibangun untuk semua jajaran pemainnya. Dua tokoh yang paling ku notice peran Emmett dan Regan si gadis tunarungu yang harus berpisah dengan alat bantu pendengarannya. Oke, sekarang lanjut ke aspek audio dan visual. Audionya dulu ya. Men, sampai sekarang masih berasa membiusnya keheningan satu studio. Pas Regan harus kehilangan alat bantu pendengarannya. Ini sih gokil. Satu studio hening benar-benar hening, dan aku yakin experience begini gak akan kalian rasakan kalau nonton di rumah. Kecuali nontonnya pas larut malam atau di ruang kedap suara. Satu paket dengan scoringnya, visual sinematik juga poin penting film ini. Tapi balik lagi ya, karena aku pernah ngelihat bagaimana tim produksi film ini membuat piece by piece elemen suara yang mereka pakai untuk A Quiet Place, tetap yang ku apresiasi tinggi adalah scoringnya. Behind the scene pembuatan film A Quiet Place ini bisa kalian tonton di YouTube, udah ada kok. Oke, kita sudahi hal-hal yang kukagumi dari A Quiet Place 2. Beralih sejenak ke hal-hal yang masih kurang buat aku. Pertama, sequelnya memang di-upgrade sedemikian rupa dan emang cukup mengagumkan. Tapi, ada trauma yang gak tertinggal jejaknya habis keluar dari pintu teater. Nggak tahu ya, apakah ini juga dirasakan penonton lainnya, tapi rasanya A Quiet Place 1 masih jadi film yang lebih membekas buatku pribadi meski tidak sekaya sequelnya. Kemudian, karena mungkin fokus ceritanya ada di tokoh-tokoh utamanya saja, peran pendukung lainnya kayak ada satu kelompok baru yang latar belakangnya itu nggak diekspos di sini.
Oh iya, sama satu lagi, ekspektasiku di sequelnya ini bakal diceritakan asal muasal semua ini terjadi. Apa yang menyebabkan kawanan monster buta dengan pendengaran supersonik ini muncul ke bumi tak kunjung juga diceritakan. Ya nggak tahu ya apa ini akan jadi misteri doang atau nantinya bakal dilanjutkan di spin-off atau sequel trilogi A Quiet Place. Oke, A Quiet Place 2 lebih kaya dari pendahulunya. Terlebih, mapping areanya lebih besar, jadi eksplorasi ceritanya jauh lebih mendalam dan lebih matang. John Krasinski dan tim produksi film ini mampu mempertahankan kenikmatan dan ketegangan yang sama dengan film pertamanya. Masalah berkesan atau tidak itu terlalu subjektif. Jelas akan berbeda dengan penonton lainnya, jadi nggak bisa disamakan dengan aku pribadi. Tapi balik lagi, A Quiet Place Part 2 sequel yang pantas ditunggu dan teramat layak buat ditonton. Film genre thriller, horror, action, survival subgenre apocalypse yang terbaik sejauh film yang tayang resmi di bioskop selama pandemi ini. Dan bahkan jika ada A Quiet Place Part 3, udah pasti ditunggu dah. Film A Quiet Place Part 2 diperankan Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, John Krasinski, Noah Jupe, dan Djimon Hounsou. Tonton di bioskop, udah resmi tayang per tanggal 26 Mei ini. Buat kawan-kawan yang di kotanya belum ada yang buka bioskopnya, harap bersabar, tunggu aja di jalur orang dalam. Gak ngajarin juga sih, cuma ya kalau kepepet ya udah lanjutkan saja, kan dosa kalian yang nanggung. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.